Liga-liga Eropa tengah memasuki pekan-pekan krusial dan tak sedikit tim yang udah ancang-ancang untuk menambah kekuatan tim di musim depan. Nah, yang bikin publik tanah air antusias adalah keterlibatan pemain-pemain Indonesia di bursa transfer musim panas. Tentu saja dari sekian nama, Jesus adalah komoditi yang terus dibicarakan di Italia berkat penampilan konsistennya musim ini. Nah, selain Bang Jai, sejatinya pemain-pemain lain di timnas Indonesia juga masuk list untuk market bursa transfer. Seperti Meiselkers yang makin gencar didekati Bologna, dan menurut media Italia, pihak Bologna kabarnya udah mengajukan tawaran personal ke agen Meiselkers. Hal yang kemudian mendapatkan dukungan positif dari Jesus, sebab jika Meis ke Italia, maka itu akan membuatnya lebih banyak belajar soal caranya gimana mencari pemain bertahan yang lebih baik. Sebab Italia tidak bisa dipungkiri adalah tempat lahirnya bek-bek legendaris. Di sisi lain ada kabar soal Andrea Pirlo yang musim depan akan kembali menangani Sampdoria usai pihak klub memecat Leonardo Semlici yang untuk sementara digantikan Alberico Evani. Nah, bila nantinya Pirlo kembali dapat kesempatan kedua, maka menurut laporan yang ada, dia akan coba untuk mendatangkan satu gelandang kreatif yang diyakini menjadi masalah utama klub saat ini. Dan seketika nama Tom Haye yang kontraknya akan kelar dengan Almer City akhir musim nanti mencuat ke publik. Yap, Tom Haye dianggap sebagai gelandang yang punya gaya main mirip Pirlo yang dikenal punya umpan kunci akurat. Untuk itu, bukan hal mustahil bagi Sampdoria buat mendatangkan Tom secara gratis, yang mana menurut mantan kiper mereka, Emil Audero, Tom Haye adalah gelandang jenius yang bisa mengubah permainan lewat umpan-umpan akurat. Tak bisa dipungkiri, dengan naiknya prestasi timnas Indonesia, membuat para pemain yang ada kini juga merasakan sorotan yang cukup besar dari media. Dan kita juga harus ingat, kalau pemain-pemain timnas Indonesia, beberapa udah punya reputasi yang cukup bagus, sehingga impact-nya pun juga terasa bagi mereka. Nah, salah satu poin penting adalah keterlibatan pemain-pemain timnas dalam rumor panas bursa transfer. Meskipun gak seheboh soal transfer pemain bintang di top-top Eropa, akan tetapi tetap aja, bagi publik tanah air ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena sebelum ini pemain timnas sebagian besar hanya berkutat di bursa transfer lokal, itu pun rata-rata free semua. Yap, sebelum ini kita udah happy duluan ketika nama Kevin Dix per musim depan dipastikan akan berlabuh ke salah satu tim ternama di Bundesliga, yaitu Borussia Mönchengladbach. Jelas bagi Kevin, itu adalah peningkatan karir yang pesat karena biar gimana pun, Bundesliga masuk ke dalam 5 liga top Eropa. Dan Gladbach sendiri masih berpeluang besar untuk tembus zona Eropa musim depan. Kemudian ada Jesus yang transfernya cukup menyita atensi publik Italia. Sebab Kapten Venezia itu kini banyak dikaitkan dengan beberapa tim ternama. Dan Inter Milan disebut-sebut adalah kandidat kuat yang akan memenangkan perburuan ini, yang mana tim tersebut bersama Atalanta secara resmi udah dikonfirmasi telah mengajukan tawaran resmi ke agen dari Bang Jai. Terlebih, Simone Inzaghi selaku pelatih diketahui akan menjadikan Jesus sebagai salah satu pilar penting di skema 3 back menggantikan Francesco Acerbi serta Stefan de Vrij yang telah termakan usia. Selanjutnya yang gak kalah menarik adalah kabar soal Meiselkers. Menurut laporan media Italia, Bologna kabarnya udah mengirimkan penawaran personal ke agen Meis untuk join musim depan. Yap, Meiselkers dianggap sebagai pengganti yang pas bagi John Lukumi yang dikabarkan akan hengkang. Meskipun musim ini penampilan Meis banyak tersendat lantaran cedera, akan tetapi secara potensi dan kemampuan, Meis dianggap cocok dengan gaya main Irosoğlu, terlebih dengan usia yang masih muda. Meis dinilai sebagai investasi yang cocok untuk masa depan tim, dan secara jam terbang, Meiselkers dianggap telah berpengalaman di level tertinggi, yang mana di Eredivisie, Meis telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan. Kemudian Meis juga pernah main di kompetisi antar klub Eropa, seperti kualifikasi Liga Champions dan Conference League, serta bermain di ajang Europa League. Itulah kenapa Bologna siap menembus dengan harga 11 juta euro yang dipatok Twente. Dan melihat ini semua, Jesus kabarnya mendukung penuh apabila Meis beneran berlabuh ke Bologna. Sebab di Italia, Meis bisa menempa dirinya lebih keras lagi sebagai seorang defender. Dan Italia dinilai cocok untuk belajar jadi back kelas dunia, mengingat negeri pizza tersebut dikenal kerap melahirkan back-back kelas dunia.
Di sisi lain, ada kabar soal Andrea Pirlo yang diketahui akan melatih Sampdoria musim depan. Yap, sejak tidak melatih pada Agustus 2024 lalu, kini mantan legenda Italia itu punya kesempatan kedua untuk meniti karir di Sampdoria yang kini ada di Serie B. Sebelumnya Pirlo datang ke Sampdoria dengan kondisi klub yang tidak cukup ideal. Pada musim 2023-2024, Sampdoria tampil di Serie B dengan status tim degradasi dan Pirlo punya tugas yang berat untuk membawa klub balik ke Serie A. Namun di akhir musim Sampdoria hanya mampu finish di peringkat ke-7, klasemen akhir Serie B dan gagal di play-off promosi. Pirlo dipertahankan, akan tetapi dipecat ketika musim 2024-2025 baru berjalan 3 pekan. Nah, setelah memecat Pirlo, kondisi Sampdoria malah kian ambruk. Di bawah kendali Leonardo Semplici, Ilsam terjun bebas ke papan bawah. Semplici pun akhirnya dipecat dan untuk sementara digantikan oleh Alberico Evani. Pada kondisi ini, Pirlo dilirik lagi. Dan kesempatan kedua antara Pirlo dengan Sampdoria tengah dirajut. Tentu saja Pirlo udah tahu kondisi klub termaksud para pemain. Jadi, Pirlo diharapkan bisa memberikan dampak instan dan segera mengentaskan Sampdoria dari papan bawah klasemen Serie B untuk kemudian berbenah di musim depan. Pirlo sendiri merasa jika masalah utama Sampdoria sejatinya terletak pada kurangnya kreativitas di lini tengah yang membuat para penyerang kesulitan mencetak gol. Dan menurut laporan yang ada, Sampdoria tengah mengincar gelandang kreatif milik Almere City, yaitu Tom Haier yang akan berstatus free agent di akhir musim. Tentu saja, Tom dan Italia bukanlah hal yang asing karena di 2018 Tom pernah membela Lecce. Ya, menurut media leccezianole.it, Tom Haier dianggap sebagai gelandang yang memiliki kreativitas tingkat tinggi, yang mana itu sejalan dengan pujian Emil Audero, mantan kiper andalan Sampdoria, yang menyebut jika Tom Haier adalah gelandang yang jenius. Tentu saja Pirlo, yang banyak dinotis publik tanah air karena dianggap punya gaya main yang sama dengan Tom, pastinya merasa penasaran soal siapa Tom Haier yang dijuluki sebagai The Professor di Belanda. Dan apa yang dilaporkan dari media tadi serta ucapan Emil sejatinya sejalan dengan statistik yang ada. Dikutip dari Footy Stats, jika musim ini Tom Haier tercatat udah melepaskan total 35 kipas di Eredivisie dengan tingkat akurasi 93%. Kemudian Tom juga tercatat telah melepas 112 umpan crossing atau umpan silang dengan tingkat akurasi mencapai 96%. Yang mana artinya meskipun Almere City sekarang dongkrok di papan bawah, tapi secara individu Tom Haier mampu menawarkan kualitas lebih yang dibutuhkan sebuah tim. Dan Italia, menurut Tom sendiri punya karakteristik yang berbeda. Mungkin di 2018 ia merasa dirinya gagal karena belum berpengalaman. Namun bila ada kesempatan, maka Tom akan ambil kendati itu di Serie B sekalipun. Saya suka sepak bola Italia dan saya sangat senang berada di sana. Konsep sepak bola Italia sangat berbeda dengan Belanda, tetapi hal itu mencerminkan dan meningkatkan cara bermain saya. Ucap Tom dikutip dari leccezianole.it. Yap, terlepas dari apapun, harapannya buat semua pemain timnas Indonesia yang terpenting adalah bisa perform di klub masing-masing. Karena biar gimana pun, menit bermain itu sangat vital bagi perkembangan pemain itu sendiri. Jangan sampai salah ambil langkah hanya karena iming-iming duit atau sekedar pride gabung tim besar. Intinya tetap kerja keras karena pada akhirnya semua kualitas yang ditunjukkan di klub akan berimbas ke tim nasional. Untuk itu buat semuanya, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.